Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market drop sebesar 1,47%. Dengan total market cap mencapai di angka 2,19 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa mengingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hub button in every videos. Sip, kita masuk ke chartnya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, setelah 4 kali di reject oleh 65.000, drop juga. Ya, dan dropnya nggak nanggung lagi ya. Dropnya langsung tembus EMA 20 dan juga tembus struktur 64.000 ya. Tapi dia jangan langsung, wah udah nih besok bakal ngancur lagi ngedap. Tenang, tunggu dulu aja ya. Ingat, kita sempat pecah struktur di sini nih ya. Nah, kalau dia sempat pecah struktur, kita harus perhatikan apakah kan terbentuk higher low ya. Kalau sampai terbentuk higher low ya berarti ada potensi melanjutkan lagi higher high begitu. Tetapi andaikan ya BTC terus drop sampai di close di bawah dari 62.700, nah itu mungkin versi mirrornya dari April kemarin ya. Kalau kita di sini kan April juga mirip-mirip tuh. Pecah struktur, sebentar. Oh, sorry, kelebihan. Nah, April kelebihan jauh. Nah, sini nih. April ya. Di mana dia jebol ya, membuat lower low. Banyak yang udah berharap, wah, ini udah pasti ngedam nih, pasti ngedam. Taunya apa? Balik tetap ke atas. Nah, ini makanya kenapa kita pentingin nunggu konfirmasi. Di sini nggak terjadi kan? Nah, andaikan kayak gini versi mirrornya mungkin ya kalau sampai BTC jebol di bawah dari 62.700. So, we'll see dalam beberapa hari ke depan. Ya, terutama udah banyak yang menanti-nanti besok dan lusa ya. Besok kita tuh ada data CPI ya dan lusa tuh ada initial jobless claim. Jadi ya kita lihatlah ya. Nah, ngomongin soal data-data penting besok, kita bahas dulu hari ini deh. Untuk hari ini, kita akan keluar satu saja data penting, yaitu existing home sales. Dan itu kan keluar nanti di jam 9 malam. So, buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 9 malam, belum kena target TP, pertimbangkan tutup posisi buat yang konservatif, buat yang agresif, minimal pasang SL. Ya, untuk besok subuh nggak ada apa-apa ya. Nah ini nih besok siap-siap CPI dan crude oil inventories. Ya kita tahu lah data inflasi lagi sangat dipantau ya, dan tentunya akan sangat menentukan keputusan The Fed walaupun sebenarnya lebih ke PCE ya, tapi CPI juga ngaruh tentunya ya. Dan crude oil inventories kita tahu belakangan cukup ekstrim perbedaan actual dengan forecast karena ya lagi-lagi US dan Iran masih belum beres juga begitu ya. Sip, balik lagi ke chart. Jadi untuk sekarang secara TA-nya kita lihat dulu step by step aja ya, nggak usah buru-buru, nggak usah kepikiran, ini pasti ngedump, enggak ini pasti ngebounce. Udah, lihat aja day by day-nya seperti apa ya. So, kita lihat 64.000 apakah dia akan mereject BTC lagi atau tidak. Itu dulu ya, itu dulu. Andaikan dia mereject BTC, ya berarti kita lihat dia kemungkinan besar akan mengunjungi 63.700 lah ya. Nah, kalau dia mengunjungi sini jebol nggak? Gitu. Jadi untuk sekarang dua ini dulu deh yang harus kita perhatiin ya, 64.000 lebih 64 USD, arguably EMA 20 juga dan 63.692. Itu dulu. Duelnya antara dua ini lawan ini dulu deh. Ya siapa dulu yang menang. Ya kalau itu udah menang, salah satunya udah keluar yang menang, nah baru kita bahas lagi ya. Karena kalau nggak step by step kadang-kadang pusing juga orang-orang. Aduh, gimana ya terlalu banyak harus dipertimbangkan. Ya udah ya. Ini kan daily charting, maka dari itu kita akan coba ya bahasnya day by day ya. Sip. Selanjutnya yang menarik juga adalah kita ya ini masih hari Selasa sih ya. Kita lihat berarti dalam 5 hari 21 jam lagi apakah weekly close dari BTC akan kembali di bawah dari EMA 200 atau enggak? Gitu. Ya. Karena kalau kita lihat 2022 kan enggak ya, dia tuh enggak sempat sampai reclaim EMA 200 lagi. Nah, tetapi ya baik lagi di 2022 itu jebolnya signifikan lebih dalam, gitu kan? Nah, ya kita lihat deh apakah kali ini kita akan ada apakah kita akan ada apa ya kasarnya, akan ada hambatan dari EMA 200 di weekly atau lanjut lagi drop ke bawah. We'll see ya. Tapi ya kalau kita ngomong secara statistically speaking, ya Agustus merah ya, secara statistik bear market 100% probabilitasnya merah ya. Ingat, probabilitas 100% itu bukan kepastian, tapi probabilitas 100% adalah data sebelumnya semua terjadi seperti itu ya. Jadi bukan ngomong kepastian di sini ya. Kita ngomongin yang secara historical datanya menunjukkan mana yang paling besar. Nah, itu semua menunjukkan bahwa Agustus merah begitu. So, ya
Kalau lu misalkan mau untuk berpikir misalkan, oh untuk SATA futures gitu ya, misalkan kalau jadi nggak boleh Bang, ya boleh-boleh aja. Kan kalau misalkan lu futures kan paling di-hold berapa lama sih, ya. Tapi kalau lu masih berharap kita akan ke kita harus ke 70, harus ada yang bilang ke 80. Nah, manage your expectations karena Agustus, September ya arguably kalau lihat ya, sekarang sisa tahun ini tuh relatif merah kalau secara teori cycle, kayak gitu. Jadi ya ya kadang-kadang gini ya, yang membuat kita ekstra kecewa itu adalah kita ekspektasinya nggak sesuai data, kayak gitu. Jadi disesuaikan ekspektasi dengan data. Ya, dengan seperti itu jadi tidak kecewa dan tidak rugi, begitu. Atau kalau sampai rugi nggak terlalu besar, ya. Sip. ETH, ya nggak terlalu mengagetkan, ya mengikuti saja, ya nggak sih? Kita udah sering bahas kan, ETH akan mengikuti BTC, gitu. So, jebol EMA 20, tapi belum retest ke 1851. We'll see apakah dia akan kena nggak hari ini di 1851. Ya, karena kemarin sayangnya tidak dapat setup nih untuk shortnya, ya. Sip, kita sekarang masuk dulu ke DXY. Untuk DXY kondisinya kemarin dia berhasil mereclaim 99,763 dan sekarang sedang di tengah-tengah dari BSB. Nah, ya kita lihat nih, apalagi dengan data-data besok nih, penting kan ya. Bukan besok aja, hari ini juga udah mulai keluar data penting. Hari ini akan keluar 1, besok akan keluar 4. Ya, pokoknya minggu ini kita banyak sekali lah data-data penting. Kita lihat apakah DXY akan menguat atau tidak. Tapi intinya kalau dia menguat in general, minimum mempersulit risk on asset untuk naik, termasuk kripto ya. Paling parahnya kalau dia naik ekstrim bisa buat dump. So, ya udah tinggal kita lihat seperti apa ya. Kalau misalkan kita lihat dari 2022 ya. 2022 coba kita cek. 2022. Nah, 2022 di sini ya sebentar. 2022 bulan Agustus ya. Ya, well, ya lu bisa lihat jelas di sini nih, ya. Agustus awal DXY turun, ya kan, melemah. Makanya 2022 ada perlawanan dari ini ya, dari BTC. Pertengahan Agustus mulai naik, sret. Nah, jadi terlihat kan korelasinya. So, kalau DXY terus menguat, in general akan memperlemah kripto. Apalagi kalau kriptonya kena ya apalah gitu ya, kena misalkan ada geopolitik tertentu lah gitu ya, atau ada spesifik problem di kripto lah, misalkan ada exchanger apalah gitu ya, bangkrut dan lain-lain. Nah, itu bisa memperparah lagi. Itu mungkin bisa mendorong kapitulasi akhir bahkan lebih dalam lagi. So, sudah ya kita tunggu nanti faktanya seperti apa ya. Oke, tinggal masuk ke mana lagi nih? Udah beres, tinggal masuk ke buy limits. Sebelum kita masuk ke buy limits, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Today's video is brought to you by Bybit Indonesia, yang tentunya sudah legal dan diawasi oleh OJK. So, untuk Bybit Indonesia ini sebenarnya cocoknya untuk siapa sih Bang? Ya, kalau menurut gue pribadi ini cocok untuk semua kalangan. Newbies, intermediate, bahkan sampai ke advance pun semua cocok di sini ya. Nah, di sini ada apa aja sih Bang? Apa aja yang kita bisa lakuin di Bybit? Tentunya hal-hal yang seperti biasa. Lu beli spot bisa ya. Dan tentunya pair-pairnya pun lengkap ya. Lu mau BTC, ETH, bahkan sampai beberapa meme coins yang cukup eksotik pun ada di sini ya. Tetapi ini para newbies cukup dimanjakan ya. Beberapa orang banyak yang ngomong, aduh Bang, DCA susah ya Bang, suka lupa Bang, ya, suka lupa, ada aja alasannya lah gitu ya. Duit kepake lah dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan bot DCA dari Bybit Indonesia, udah nggak ada alasan lagi seperti itu. Lu tinggal masukkan dananya, and then dia akan secara langsung beli. Tinggal lu putuskan mau beli apa, ya bisa BTC, bisa yang lain-lain. Tapi jujurnya kalau untuk ini sih gue sarankan BTC aja ya, jangan yang aneh-aneh lah. Maybe ETH ya, at best ya, selain dari BTC mungkin cuma ETH lah ya. And then lu bisa tentukan frekuensinya berapa sering. Mau per sehari, mau per 2 minggu, mau per 4 minggu, bahkan mau sampai per 10 menit juga bisa ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi, aduh lupa Bang, dan seterusnya ya.
Dan selain itu juga ada pot grid ya atau grid spot di sini. Ini juga berguna nih buat lo yang mungkin lebih ini nggak ke newbie ya, lebih ke intermediate begitu. Dan kedepannya gue yakin cukup banyak juga bot-bot lain yang lo bisa pakai secara gratis. Selanjutnya untuk depositnya ribet nggak? Ya enggak dong, kan sudah legal di Indonesia. Jadi lo bisa putuskan mau deposit pakai rupiah bisa ya, lo tinggal pilih mau pakai bank apa ya, atau lo mau transfer dalam bentuk ya stablecoin juga bisa ya, bahkan yang nggak harus stablecoin juga, lo mau kirim BTC, ETH atau apapun juga bisa gitu ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bybit Indonesia, pertimbangkan untuk menggunakan link refer kita di bawah karena itu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Oke, sekarang kita langsung balik lagi ke konten kita. Dan sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC, posisi short kita sudah kena target TP ya. At least yang SOP-nya sama kayak TCI. Jadi buat yang konservatif di sini udah profit kemarin tuh 0,5% ya. Lalu buat yang medium risk kemarin di sini profit 1,18 dan buat yang agresif congratulations profit 1,41% ya. Oke, itu buat short yang kemarin setelah menanti selama 4 hari ya. Tapi oke lah, 4 hari not that bad lah ya. So, ya untuk sekarang kita lihat mungkin yang paling dekat sekarang dia mungkin akan retest ke 64.000 lebih 64 USD. Kita lihat kalau sampai dia retest hari ini, besok di mana close-nya? Kalau close-nya itu di bawah dari 64.000 lebih 64 USD, nah kita ada potensi setup short ya. Nah, tapi kalau enggak ya berarti belum ada setup lagi. We'll see. Ya, ini harap didengarkan dengan baik ya karena gua nggak mau dengar ada yang kayak, "Oh, gimana nih katanya short." Lah, close aja belum daily-nya itu telinga apa cantolan. Nah gitu. Jadi tolong didengarkan baik-baik ya. Dan kalau sampai ada kesalahpahaman dari lu tanya, jangan nuntut-nuntut gitu, menyebalkan kan. Walaupun itu jujur udah lama sih, cuma nggak tahu kenapa gue masih suka ingat aja tuh setiap kali ngomongin setup kayak begini. Ya, oke. Next untuk spot. Untuk spotnya ya kita bisa kalau buat yang berpikir jangka panjang, ya pokoknya mau terus DCA bang, boleh. 64.600 boleh, emang 50 boleh. Lu mau DCA murni pun boleh, ya. Tapi harus siap dengan statistik kita bisa lebih dalam. Even worse dibandingkan dengan di sini nih, ya. Bisa lebih dalam dibandingkan dengan drop di Juni, Juli. Ya, well, Juni lah sebenarnya, Juli enggak sih, Juli udah langsung naik ya. Nah, jadi kalau lu ya pastikan sudah siap lo itu. Kalau sudah siap itu ya monggo silahkan, aman ya. Bisa dilanjutkan ini lo ya pembelanjaan BTC lo ya. Sip. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin itu sayangnya nggak kena ya yang nggak dapat retest kedua ya. Kalau retest kedua udah TP juga, tapi ya sayangnya nggak ya sudah. Artinya apa? Belum rezeki ya. Bang, kenapa bang? Nggak udah aja nggak usah retest kedua langsung aja hajar. Ya kalau cuma sekali retest, kebayangan misalnya kayak gini nih ya. Ini kan berarti sekali retest nih. Sekali retest lu berharap langsung drop. Taunya nggak jedut ke atas. Nah, jadi alasannya retest 1, retest 2 adalah pembuktian, konfirmasi bahwa memang dia reject atau memang dia bertahan. Begitu kayak di sini nih, ya. Kebayang nggak kalau lu langsung ngelong waktu retest pertama. Di sini, set drop ke bawah. Waduh, panik. Aduh, udah kacau. Udah gitu apa? Katos. Udah katos soalnya mantul lagi, nggak jelas nih market. Ya karena lu memutuskan untuk ya nggak pakai konfirmasi lain. Nah, maka dari itu gue tunggu retest kedua. Dan statistically speaking, retest kedua ini memfilter a lot of false signal. Itu dari pengalaman gue. Gitu. Ya. Sip. Jadi ya kalau memang seperti ini, ya udah belum jodoh aja simple. Karena gini, kalau kita nggak pernah puas, kita ngerasa wah ini harusnya kena nih gini. Coba ubah SOP. Kalau setiap kali ada kayak begini lu ganti SOP, ujung-ujungnya SOP lu akan jadi kayak air. Ya, terus aja berubah-berubah. Nah, kalau berubah-berubah, ya coba sendiri deh. Kalau mau coba aja sendiri sok ubah terus ya. Nggak ada yang pakem terus ubah gitu. Nggak ada waktu buat evaluasi terus diubah setiap kali ada kayak yang lo anggap nggak pas begitu. Ya ujung-ujungnya jadi kacau ya. Oke, belum ada setup futures, nggak ada spot juga ya sudah. Berarti kita tinggal sekarang masuk ke wejangan ya. Nah, untuk wejangan gue pada hari ini, gue hanya ingin mengingatkan lagi berdasarkan
pengalaman yang terjadi di 2022 dan di 2018. Kalau 14 enggak ya, karena gue nggak ikut 2014. Gue masuk ke kripto tuh 2016. Ya jadi bear market tuh gue udah ngerasain 2 kali. Ini yang ketiga kali nih. Ya jadi dari semua bear market yang pernah ada gue cuma miss yang pertama ya. Every single bear market, lucunya semakin kita dekat ke bottom, itu berita-beritanya makin busuk ya, berita-beritanya makin nggak jelas ya. Apa namanya, mulai banyak artikel-artikel yang bilang Bitcoin is dead ya. Wah, ini sudah obsolete. Apalah pokoknya berbagai macam artikel yang kasarnya eee, ya buat tuh jadi nggak yakin buat beli gitu ya. Dan apakah apakah ada resiko buat misalkan yang terjadi misalnya kayak sekarang lagi paling banyak dibahas itu adalah, wah, quantum computing, BTC pasti hancur. Pasti kan? Nggak juga, nggak segampang itu. Lu harus pelajari lebih dalam. It's nuance dan, ada kasarnya ada penangkalnya juga, begitu. Ya, ada penangkal juga untuk membuat, BTC jadi quantum computing proof, begitu, ya. Nah, tapi bukan berarti itu nol juga kemungkinannya, bisa saja misalkan kecepatan ya, apa namanya, di luar dugaan keluar dan misalkan BTC kena 51% attack gitu ya. Nah, itu bisa saja menjadi faktor X yang membuat BTC drop, gitu. Nah, tetapi kalau kita ngomongin secara data, ya secara data lagi-lagi tiap kali kan banyak yang memberikan berita-berita menyeramkan tuh 2022, 2018, tapi at the end of the day, ya di situ bottom dan naik lagi, begitu, ya. Nah, maka dari itu jangan sampai lu terintimidasi nanti oleh orang-orang yang, "Ah, kripto tuh begini, kripto tuh sampah lah, kripto tuh semua ponzi," ya. Nah, caranya gimana biar lu nggak pusing? Ini terutama buat para newbies, kalau udah lama-lama, udah senior sudah tahu caranya. Caranya apa? Jangan ngomong, nggak usah ngomong ke teman-teman lu, nggak usah ngomong ke keluarga lu. Gitu, ya. Kenapa? Nggak ada untungnya. Nih misalkan lu ngomong sekarang, apa yang terjadi? Wah, tiba-tiba semua jadi sok bijak, semua jadi kayak financial advisor. Wah, kripto tuh apa? Kripto itu apa ininya? Apa yang membuat dia berharga apa? Padahal kalau mau jelasin juga mereka berbusa ngedengernya kan, ya. Dia, banyak orang bahkan nggak ngerti supply demand BTC itu kenapa bisa sampai sekarang masih tetap bagus, gitu, ya. Dan lu jelasin pun mereka akan terus ada pembenaran sendiri. Jadi kalau lu jelasin sekarang di masa-masa buruk seperti ini atau nanti ya setelah semakin mendekat ke Oktober, lu akan capek. Karena lu akan, "Udahlah pokoknya sampah, pokoknya jelek pokoknya jelek pokoknya jelek." Nah, udah kayak begitu, giliran naik, "Wah, udah telat belum ya, Bro, ya? Gimana, Bro, gue bisa masuk sekarang nggak?" Ya tiba-tiba lu tanya-tanya, mending itu udah bagus kalau kayak begitu. Yang lebih bangke adalah apa? Bro, kan lu cuan tuh kemarin, aduh pinjem dong duit." Jadi nggak ada rugi, bener-bener nggak ada untungnya, rugi semua. Ya lu ngasih tahu, lu nyablak ke teman-teman lu semua itu rugi. Jadi lebih baik diam-diam saja, ya. Kalau ditanya tiba-tiba, "Wah, kok kayaknya, eee, lu kayak makin mantep nih ya. Wah kayaknya, lu sekarang duit makin banyak. Gimana sih caranya?" Lu bilang aja, "Dari Tuhan, rezeki dari Tuhan, rezeki dari di atas, beres udah." Bener ya bener dong, nggak salah, begitu, nggak salah. Ya salah satu tujuan TCI bikin video begini gratis, tujuannya apa? Untuk tabur tuah, untuk menabur hal baik, yang mungkin aja itu dari Tuhan, begitu, ya. Bisa aja kan sebenarnya gue bikin kelas gitu kayak dukun-dukun gitu kan, tapi nggak tahu kenapa nggak pengen aja. Gue ngerasa bullshit itu tuh, jadi gue nggak pengen. Ya mungkin that's God's way of telling you, ya, to invest. Kalau bukan to invest, tapi, ya memberikan lu dari situ gitu, via gua gitu, mungkin aja, gitu. Jadi lu bisa ngomong, "Oh pokoknya dari Tuhan, beres." Udah, lebih aman kayak begitu. Dibandingin lu ngomong, "Wah gua kripto begini." Kenapa? Sudah pernah mengalami gua, sudah pernah mengalami dan ujung-ujungnya menyebalkan. Jadi lebih baik diam, ya. Silence is golden. Nah, benar tuh. Ya itu ada benernya, bener-bener. Diam aja. Diam, ya, oh puji Tuhan ya, puji Tuhan semoga gara yang di atas, gitu. Udah beres. Sip, itu aja. Kita tutup dengan 3 golden rules, jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.